Ada kancil di bawah pohon asam membawa barang, si tuan bolot. Anak kecil makannya ceker ayam, kalau ketulang orang tua yang repot. Yo, assalamualaikum Tok Kulub. Tok Kulub, ku nak nanya nih, bener bedanya kalau kita makan ceker ayam tuh tulisan kita pacak jihad? Meski tulisanku nih lah jihad, jadi ku bingung nih. Cuman ini Tok Kulub, jawab secepat pertanyaan. Baik, terima kasih Saudara Yogi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang sudah bertanya mengenai makan ceker ayam tulisan bisa jelek, berarti makan kepala ayam muka yang jelek. Sorry Yogi, saya mencoba akan menjawab dari pertanyaan Saudara Yogi. Pembahasan ini semoga memiliki makna, ada wawasan yang kita dapatkan, dan juga ada pengetahuan serta filosofi kehidupan. Yuk. Salah satu makanan yang memiliki banyak penggemar dan sering diolah dengan berbagai macam olahan adalah ceker ayam. Kamu mungkin termasuk orang yang suka menikmati ceker ayam. Nah, pada video kita kali ini saya ingin membahas soal ceker ayam. Orang tua kita dulu, mak-mak terutama, seringkali menyebut begini: jangan makan ceker ayam, nanti tulisanmu jelek. Makanya waktu kecil, jujur saja, saya adalah orang yang tidak pernah makan ceker ayam. Dan itu terbukti. Tulisan saya berani adu. Tapi setelah dewasa, saya jadi mikir, kenapa waktu masih kecil dulu saya tidak makan ceker ayam? Coba kalau saya makan ceker ayam, jangan-jangan hari ini saya jadi dokter. Kenapa? Karena para dokter di Indonesia, saya nggak tahu dokter yang lain, tulisannya itu jelek-jelek banget, apalagi kalau sudah nulis resep. Maaf para dokter, tapi kenyataannya kan begitu. Tapi setelah dewasa seperti ini, saya suka banget makan ceker ayam. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih orang tua kita dulu bahwa makan ceker ayam itu bisa bikin tulisan kita jelek? Yuk kita analisa secara sederhana. Ala siapa? Tentunya ala Atok Kulub. Oke, kita bahas mengenai ceker ayam tersebut. Dilarang oleh orang tua kita untuk makan oleh anak-anak kecil. Yang pertama, ceker ayam itu terlalu keras untuk anak-anak. Ayam itu memiliki daging yang empuk di berbagai organ tubuhnya. Umumnya, para orang tua memberikan potongan daging ayam yang tidak banyak tulangnya kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya mudah untuk menikmati, sehingga tidak kerepotan dengan tulang-tulang yang bisa membahayakan mereka. Nah, kalau anak-anak itu diberikan ceker ayam, tentunya membuat mereka rada kesulitan dan khawatir tulang-tulang tersebut yang kecil-kecil di ceker itu akan tertelan oleh anak-anak, nyangkut di tenggorokannya. Kalau kami di Bangka Belitung itu menyebutnya ketulang. Nah, itu siapa yang repot? Pastinya orang tua. Nah, untuk memudahkan komunikasi kepada sang anak-anak, orang tua memberikan warning atau peringatan dengan kalimat, nanti tulisanmu jadi jelek kalau makan ceker ayam. Yang namanya anak-anak, pastinya dia ingin tulisannya bagus. Dia tidak ingin nanti diolok sama teman-temannya kalau tulisannya jelek, tidak terbaca oleh guru, sehingga mereka menuruti apa yang diomongkan oleh orang tua. Begitu bijaknya kalau saya melihat cara berkomunikasi orang tua kita dulu, yang disesuaikan kepada siapa dia berkomunikasi. Kalau saya melihat orang tua kita dulu bijak. Itu yang pertama.
Yang kedua, bersumber dari kalimat ini tadi muncul, jangan makan ceker ayam nanti tulisanmu jelek. Hal ini menurut saya bersumber dari kalimat kalau ada orang yang tulisannya jelek seringkali nyebut ini, tulisanmu jelek kayak cakar ayam aja. Nah, jadi ayam di kambing hitamkan tulisannya jelek. Ayam dalam mencari makan itu menggunakan cekernya. Dia menggaruk-garuk tanah menggunakan cekernya, itu cara dia nyari makan. Ketika dia menggunakan cekernya itu pastinya tidak beraturan sehingga disebut dulunya jelek. Sehingga orang yang tulisannya tidak rapi, jelek, tidak terbaca seringkali disebut dengan tulisan kayak cakar ayam. Jadi intinya sobat dan para cucu atau kolok, makan ceker ayam bisa untuk semua umur. Cuma kadangkala kita harus menghormati kearifan lokal, hal-hal pamali yang dilakukan oleh orang tua kita dulu sebetulnya untuk memudahkan komunikasi kepada sang anak supaya anak mengikuti. Kalau kita ngomong kepada anak jangan makan ceker ayam karena nanti kamu tenggorokan kamu nyangkut tulangnya gini-gini, anak-anak akan membantah. Saya bisa dan tidak akan nyangkut di tenggorokan. Nah, supaya mudah tulisanmu jelek, sudah. Seperti itu yang dilakukan oleh orang tua. Pelajaran apa yang kita petik dari ini? Kalau saya sih melihat pelajaran yang dipetik itu adalah pelajaran komunikasi para orang tua kepada anak-anak disesuaikan dengan umur mereka dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Para orang tua kita dulu memang tak memiliki pendidikan tinggi, tetapi kehidupan sehari-hari mereka sangatlah mendidik. Mereka memang tak punya banyak pengalaman, tetapi selalu berusaha memberikan keteladanan. Mereka memang tak mengenal teknologi canggih, tapi dengan alam dan kehidupan, nurani mereka bersih dan terlatih. Itulah jawaban mengapa orang tua kita tempo dulu itu kebanyakan menjadi manusia-manusia yang bijaksana. So, buat kamu-kamu dan saya pribadi, jangan pernah meremehkan kearifan lokal para orang tua kita tempo dulu. Karena dari sana kita banyak belajar tentang filosofi kehidupan yang bisa kita terapkan masa kini. Pelajari nilai-nilai kearifan lokal, budaya di daerahmu. Itu salah satu agar kamu bisa menjadi manusia yang bijaksana dan punya nilai di manapun kamu berada. Seperti biasa, saya selalu ada pantun, dan kali ini pantun tentang ceker ayam. Ada kancil di bawah pohon asam membawa barang, si tuan bolot anak kecil makannya ceker ayam. Kalau ketulang orang tua yang repot. Terima kasih. Salam budaya, salam keragaman Indonesia. Jangan lupa ngopi